Halo, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sebelumnya anggota kami beranggotakan Kristi Laktaria, Cindy Jovita, Isi Fafaluja, dan Vincent Bobby. Cakupan bahasan. Sekilas tentang hal-hal yang akan dibahas kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari APBN, yang kedua yaitu fungsi dan tujuan dari APBN, yang ketiga yaitu sumber-sumber penerimaan APBN, yang keempat yaitu jenis-jenis belanja negara, yang kelima mekanisme penyusunan APBN, dan yang terakhir yaitu pengaruh APBN terhadap perekonomian. Pengertian dari APBN. APBN adalah kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Definisi APBN ini yakni rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun, periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Fungsi APBN. Yang pertama, APBN berfungsi sebagai otorisasi di mana anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai perencanaan dan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, sebagai pengawas agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Yang keempat, anggaran agar dapat didistribusikan dengan baik dan memperhatikan unsur keadilan dan kepatutan. Yang kelima, upaya untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Adapun tujuan APBN, yang pertama, untuk menyesuaikan dengan asumsi dasar makro. Yang kedua, sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara agar bisa lebih ditingkatkan lagi produksi dan kesempatan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat bisa meningkat. Yang ketiga, APBN bertujuan sebagai transparansi dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Yang keempat, APBN membantu menentukan prioritas belanja. Yang kelima, APBN juga membantu mencapai tujuan fiskal. Sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama, pendapatan pajak. Pendapatan pajak menjadi sumber dana negara dan pendukung persediaan kas negara. Jenis pajak yang dikategorikan sebagai pajak pusat yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, pendapatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP ialah pungutan yang dibayar individu atau badan tertentu dalam memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Adapun yang termasuk objek PNBP ialah penerimaan sumber daya alam atau SDA, kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan badan layanan umum atau BLU. 3. Pendapatan hibah. Hibah disebut sebagai penerimaan negara baik devisa atau devisa yang dirupiahkan, jasa atau surat berharga yang diterima dari pemberi hibah, yang tidak perlu dibayarkan kembali dan tidak pula mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri. Hibah yang diterima pemerintah dimasukkan ke dalam APBN. Adapun jenis-jenis hibah ada 4, yaitu ada hibah langsung, hibah terencana, hibah dalam negeri, dan hibah luar negeri. Jenis-jenis belanja negara. Belanja negara sendiri diartikan sebagai kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara dalam APBN tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara. Klasifikasi belanja negara menurut jenis belanjanya. Pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah. Yang kedua, ada belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Ketiga, belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal aset yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Belanja bunga utang.
Belanja bunga utang adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Yang kelima, ada belanja subsidi. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang keenam adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dan yang ketujuh, belanja hibah. Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah, dan belanja hibah bersifat sukarela. Mekanisme penyusun APBN. Sejak tahun 2005, penyusunan APBN mengikuti format baru, yakni format anggaran terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, penyusunan APBN juga harus merujuk kepada ketentuan Pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang 1945. Penyusunan APBN harus atas persetujuan DPR karena penetapannya dengan undang-undang. Mekanisme penyusunan APBN pun mengikuti siklus dan tahapan yang sudah diatur peraturan perundang-undangan. Mekanisme dan tahapan penyusunan APBN. Tahap penyiapan dan tahap penyusunan rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Kemudian DPR perlu menyetujui RAPBN tersebut melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Apabila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Sebaliknya, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa ada perubahan. Jika APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus dipisahkan oleh Menteri Keuangan serta diperkuat dengan keputusan Presiden. Pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada DPR. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. 1. Meningkatkan kesejahteraan. Anggaran sebagian besar dialokasikan pada kemajuan negara dengan asumsi mempercepat kesejahteraan rakyat. 2. Terjadi pembangunan di berbagai sektor. APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. 3. Mempengaruhi rencana sektor swasta. Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. 4. Berpengaruh dalam perdagangan internasional. Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri serta mengamankan neraca perdagangan internasional. 5. Sebagai alat politik fiskal. Pemerintah dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan kebijakan fiskal.